bahwa Prabowo Subianto juga setuju terkait dengan perampasan aset koruptor, di mana sang koruptor itu harus dimiskinkan. Yang paling penting saat ini adalah bagaimana undang-undang terkait dengan perampasan aset itu segera disahkan, segera dituntaskan, sehingga ada instrumen, sehingga ada alat untuk bagaimana mengeksekusi supaya koruptor itu bisa dimiskinkan. Ketika bicara tentang undang-undang perampasan aset, kok rasa-rasanya khususnya para politisi-politisi yang ada di parlemen ini kan terkesan tidak terlampau semangat dan terkesan ya memang tidak terlampau menjadi prioritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya tertarik bicara tentang isi pembicaraan Prabowo Subianto dengan sejumlah jurnalis beberapa waktu yang lalu. Salah satu isi pembicaraannya adalah soal bagaimana komitmen Prabowo Subianto untuk memiskinkan koruptor. Ketika diwawancara oleh awak media, Prabowo Subianto setuju jika koruptor itu dimiskinkan, aset-aset yang dicolong dan digarung dari negara itu diambil alih. Ini yang saya kira per hari ini menjadi perdebatan yang cukup luar biasa. Banyak sekali pihak-pihak yang menyambut bagaimana komitmen ini harus diseriusi. Meski pada saat yang bersamaan Prabowo Subianto mengatakan, sekalipun koruptor itu dimiskinkan tapi harus berlaku adil, itu artinya kekayaan yang dimiliki oleh sang koruptor yang tidak ada sangkut kautannya dengan korupsi itu juga jangan disita, karena itu juga merupakan hak istri dan juga merupakan hak yang dimiliki oleh anak-anak sang koruptor. Jadi ada semacam limitasi, yang berhak dimiskinkan ataupun yang berhak diambil alih oleh negara adalah kekayaan seketika sang koruptor itu melakukan korupsi dan ketika koruptor itu menjadi pejabat publik. Jadi clear di situ. Nah, yang menjadi ramai pembicaraan adalah inilah yang kemudian dicetak tebal bahwa Prabowo Subianto juga setuju terkait dengan perampasan aset koruptor, di mana sang koruptor itu harus dimiskinkan. Itulah yang kemudian publik tanpa henti sebenarnya sampai detik ini terus berupaya kira-kira kapan ya rancangan undang-undang yang terkait dengan perampasan aset itu kemudian akan disahkan oleh DPR dan pemerintah, sehingga diskursus yang terkait dengan RUU perampasan aset ini kembali mencuat, kembali menggema, kembali terjadi desakan di mana-mana bahwa soal perampasan aset ini harus punya instrumen, harus ada regulasinya, harus ada undang-undangnya, sehingga koruptor yang menggarung negara, koruptor yang mengkorupsi uang negara yang jumlahnya cukup fantastis, itu bisa dieksekusi dengan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR. Inilah yang saya kira saya tertarik untuk bicara itu. Artinya apa? Kalau kita mendengarkan satu persatu pernyataan elit, pernyataan pimpinan, pernyataan DPR, pernyataan pemerintah, setuju semua untuk memiskinkan para koruptor itu. Pertanyaannya adalah, kapan kira-kira yang terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset itu bisa diwujudkan? Kan publik itu kan sebenarnya sudah bosan mendengarkan retorika, mendengarkan penjelasan soal koruptor itu harus dimiskinkan. Yang paling penting saat ini adalah bagaimana undang-undang terkait dengan perampasan aset itu segera disahkan, segera dituntaskan, sehingga ada instrumen, sehingga ada alat untuk bagaimana mengeksekusi supaya koruptor itu bisa dimiskinkan. Karena kalau mau jujur sebenarnya, salah satu yang paling ditakuti oleh koruptor itu jika kekayaannya itu diambil alih. Salah satu yang paling ditakuti oleh koruptor itu jika mereka dimiskinkan, aset-aset mereka itu kemudian disita. Oleh karena itu, per hari ini publik itu hanya menunggu kapan kira-kira rencana ataupun rancangan undang-undang perampasan aset terhadap koruptor itu bisa diwujudkan. Kalau undang-undang yang lain itu bisa dikebut dalam waktu singkat, sesingkat-sesingkatnya, masa iya undang-undang terkait dengan perampasan aset ini kok rasa-rasanya sampai hari ini bisa terwujud? Kan orang bertanya-tanya, revisi terkait dengan undang-undang TNI itu cepat prosesnya. Revisi terkait dengan undang-undang pilkada beberapa waktu yang lalu juga cepat revisinya. Terkait dengan undang-undang cipta kerja itu cepat kok prosesnya dan kemudian disahkan. Terkait dengan undang-undang yang lain itu juga cepat bisa diwujudkan. Kenapa? Ketika bicara tentang undang-undang perampasan aset, kok rasa-rasanya khususnya para politisi-politisi yang ada di parlemen ini kan terkesan tidak terlampau semangat dan terkesan ya memang tidak terlampau menjadi prioritas. Oleh karena itu saya mau bicara dalam konteks itu. Kalau kita mau jujur sebenarnya terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset itu, ini kan sebenarnya terjadi sejak zamannya SBY 2008 hingga saat ini belum selesai. Bisa kita bayangkan
kita itu sudah melewati begitu banyak presiden. SBY, Pak Jokowi, dan hari ini harapan terbesarnya di era pemerintahan Pak Prabowo Subianto, revisi ataupun rancangan undang-undang yang terkait dengan perampasan aset itu bisa segera dituntaskan. Misal mari kita cek, tahun 2008, itu soal RUU yang terkait dengan perampasan aset itu kan digagas oleh PPATK. Kemudian pada tahun 2010 misalnya, pembahasan terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset itu dirampungkan ya di tingkat kementerian ataupun lembaga. Baru kemudian pada tahun 2011 saat itu SBY masih jadi presiden, rancangan yang terkait dengan perampasan aset itu disampaikan ke SBY melalui Menteri Kumham. Baru kemudian tahun 2012 ya, bagaimana pembahasan terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset ini selesai pembahasan harmonisasinya. Jadi di zaman SBY sejak 2008 hingga 2012 pembahasan ini sudah clear, ada harmonisasi, bagaimana ada sinkronisasi yang terkait dengan pasal-pasal ini dan sudah disampaikan kepada SBY yang jadi Presiden Republik Indonesia. Tapi saat itu undang-undang soal terkait dengan perampasan aset tidak tuntas. Baru kemudian di eranya Pak Jokowi, persisnya di 2015, Jokowi itu kemudian melanjutkan pembahasan yang terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset ini. Sekalipun ya undang-undang ini dimasukkan dalam prolegnas namanya. Prolegnas itu adalah program legislasi nasional, itu baru dimasukkan pada 2015 hingga 2019. Artinya Jokowi menunjukkan komitmennya bahwa terkait dengan perampasan ya, aset koruptor itu sudah mulai dimasukkan dalam program legislasi nasional menengah saat itu 2015 hingga 2019. Tapi sorry itu saya harus kita katakan seperti yang sudah kita duga, ternyata pembahasan yang terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset hingga Pak Jokowi selesai di periode pertama 2019 itu juga tidak pernah tuntas. Itulah yang kemudian publik bertanya-tanya, kok bisa ya rancangan undang-undang yang sebenarnya sejak lama itu tidak bisa diwujudkan dan tidak bisa dibuktikan. Bahkan memasuki periode kedua Pak Jokowi jadi presiden, khususnya misalnya tahun 2020, ini kan sudah setahun Jokowi itu jadi presiden untuk yang kedua kalinya. Soal rancangan undang-undang perampasan aset itu tidak dimasukkan kok dalam program prioritas legislasi. Artinya apa? Rancangan undang-undang perampasan aset itu dianggap bukan rancangan undang-undang yang prioritas yang harus dikebut dan kemudian itu dianggap sebagai sesuatu yang urgen. Misalnya tahun 2021 muncul juga wacana bahwa itu akan diselesaikan secara segera. Ini menurut saya sesaat sebelum COVID, di mana RUU yang terkait dengan perampasan aset ini juga konon akan dikebut oleh eksekutif dan legislatif antara pemerintah dan DPR. Tapi sayangnya tahun 2021, tahun 2022, sorry itu saya harus kita akui, yang terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset tidak masuk dalam prolegnas kembali. Artinya apa? Ini tentu para politisi-politisi yang ada di Senayan saja sepertinya menganggap yang terkait dengan rancangan undang-undang soal perampasan aset sepertinya bukan sesuatu yang urgen, bukan sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang mendesak, dan sehingga soal rancangan terkait dengan perampasan aset ini tidak menjadi prioritas. Nah, baru kemudian di zaman COVID pembicaraan tentang RUU ini kembali tidak ada muncul, karena saat itu kita tahu bahwa seluruh elemen, seluruh kekuatan bangsa itu kan fokus pada penyelesaian COVID. Jadi wajar kalau kemudian hingga Pak Jokowi selesai masa tugasnya sebagai presiden untuk yang kedua kalinya, yang terkait dengan revisi undang-undang ataupun rancangan undang-undang perampasan aset ini itu tidak bisa dituntaskan. Nah, inilah yang kemudian membuat saya kenapa tertarik. Artinya sejak zaman SBY saat itu 2008 digagas oleh PPATK, kemudian juga muncul bagaimana draft undang-undang itu diusulkan kepada SBY, tidak tuntas hingga 2012 hingga 2013, dan saat itu persiapan Pilpres 2014 dilanjutkan oleh Jokowi 2014 hingga periode kedua Pak Jokowi jadi presiden. Rancangan undang-undang yang terkait dengan perampasan aset tidak kunjung selesai. Inilah yang kemudian menurut saya ketika Prabowo Subianto berdiskusi dengan wartawan beberapa waktu yang lalu, ketika setuju bagaimana para koruptor itu dimiskinkan, di mana aset-aset mereka itu diambil oleh negara, muncul desakan supaya terkait dengan perampasan aset koruptor itu segera diwujudkan. Meski kita tahu
2024-2025 ini soal RUU perampasan aset tidak masuk dalam program legislasi yang sifatnya prioritas. Wajar kalau kemudian publik bertanya-tanya, ayo dong kapan perampasan aset ini undang-undangnya segera disahkan. Udahlah, yang lain itu sudah menjadi masa lalu. Per hari ini rezim sudah berganti, hari ini kekuasaan sudah berganti, di mana kekuatan politik hari ini sudah menyatu dan menjadi bagian dari pemerintah. Semua partai politik, semua fraksi sudah tegak lurus bersama dengan pemerintah. Lalu apa yang kemudian ditunggu? Sehingga rancangan undang-undang terkait dengan perampasan aset ini kok tidak bisa diwujudkan. Per hari ini, kalau kita mau jujur, semua partai politik, semua fraksi, baik yang kalah ataupun yang menang dalam Pilpres, itu bersatu menyatakan dukungan tegak lurus dengan Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Rakyat hanya menunggu kapan kira-kira rancangan undang-undang perampasan aset ini segera bisa diwujudkan. Hari ini kekuasaan sudah berubah, hari ini Presiden sudah berganti, hari ini DPR juga berganti dengan wajah-wajah baru. Saatnya rancangan undang-undang perampasan aset itu bisa diwujudkan. Tak ada cerita bahwa rancangan undang-undang perampasan aset ini tidak bisa diwujudkan kecuali komitmen untuk memberantas korupsi melalui undang-undang perampasan aset ini dianggap tidak terlampau penting. Dalam konteks itu ya tentu perdebatan tentang undang-undang perampasan aset tidak perlu kita ributkan lagi, tidak perlu kita diskusikan lagi. Intinya per hari ini tidak ada sandungan apapun, tidak ada hambatan apapun untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset ini. Kuncinya adalah political will, kuncinya adalah di komitmen, kuncinya adalah di pembuktian, karena secara politik, karena secara dukungan, semua kekuatan, semua partai, semua elemen, semua fraksi menyatakan dukungan penuh kepada pemerintahan. Ketika eksekutif dan legislatif bersatu, ketika pemerintah dan DPR sudah bekerja sama 100%, lalu apa yang kemudian menjadi hambatan untuk mewujudkan bahwa undang-undang perampasan aset segera bisa diwujudkan? Gampang kan? Kalau undang-undang yang lain bisa dikebut, ya, undang-undang TNI, undang-undang yang terkait dengan cipta kerja, revisi undang-undang pilkada, itu bisa dilaksanakan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Masa iya undang-undang yang terkait dengan perampasan aset itu berbelit-belit tak selesai hingga saat ini? Dan bahkan saya ingin menjadikan momentum di mana seorang presiden yang menurut saya sebagai komitmen yang cukup luar biasa, punya keinginan supaya aset koruptor itu dimiskinkan dan diambil oleh negara. Ini adalah harus dijadikan sebagai guidance dan pintu masuk supaya undang-undang perampasan aset itu segera diwujudkan oleh DPR. Itulah yang kemudian harus kita tunggu. Kira-kira kapan undang-undang ini bisa disahkan di tengah presiden sudah setuju, komitmen politiknya terhadap pemberantasan korupsi itu cukup luar biasa. Saya kira di situ salam politik syai'un, pastinya mantap semantap-mantapnya.